Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kepo. Ini lebaran kan? Gus Miftah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang Jawa ucapannya begini nih, ketemu orang tua, kemudian kita mengucapkan saling permohonan maaf. Biasanya kalau dalam bahasa Jawa begini nih, ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan saking mas saking ucapan sak langkah saking tindakan ndok kawula banyu sak cawuk lemah sak cara godhong sak suwek kayu sak coklek kawula nyenagung ing samudra pangaksami Bapak. Gitu. Biasanya cium tangannya, kemudian kita sungkem-sungkeman. Nah, biasanya nih yang paling gak enak untuk jomblo apa? Begitu sungkeman sama kakeknya atau sama orang tuanya, biasanya si jomblo ditanya nih, kamu nikahnya kapan? Nah, kalau kamu ditanya nikahnya kapan, gak usah bete. Nah, kamu nikahnya kapan? Gantian kamu jawab lah, simbah matinya kapan? Begitu kira-kira. Kenapa? Karena kematian dan jodoh itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, edisi Lebaran kali ini spesial. Gus Miftah akan sowan nih ke rumah seseorang. Nah, penasaran kepada siapa saya akan silaturahmi? Yuk kita ketuk pintunya. Assalamualaikum. Salim dulu. Minal aidin wal faizin. Iya. Salim dulu. Aduh. Ketahuan kan ternyata keluarganya Mas Anang. Sehat, Mas? Baik, Gus. Mohon dimaafkan. Sama-sama, Gus. Biasanya kalau maafkan itu kan murid kepada guru. Iya. Khusus Lebaran ini guru kepada murid. Iya, nyambangin, Gus. Nyambangin. Emang kita nih lagi masih renovasi, jadi nggak terlalu rapi ya. Oh, ternyata kemarin tinggal di ruko itu gara-gara itu. Di apartemen. Oh, ruko. Tapi kan yang dulu itu masalah saya. Di apartemen. Di apartemen. Jadinya sekarang masih renovasi ya. Renovasi. Lah renovasi sebesar ini pantesan nggak selesai, Mas. Iya juga sih ya. Ini doanya Gus. Kita doakan pasti. Doanya, Gus. Jadi doa saya itu jelas rumah ini tetap ada, direnovasi, nggak terjual dan punya lagi di Pondok Indah. Amin, alhamdulillah. Amin. Keren sekali kamu lebarannya. Ini siapa namanya? Gus Arsa. Gus Arsa. Gus Arsa dari mana? Gus Arsa Cinere. Cinere. Iya. Oke, guys, masuk Gus. Masuk yuk. Nah, Sobat Kepo, sebelum Gus Miftah kembali ngobrol dengan keluarga yang asik ini, sekarang tambah satu sih, A7 nih. Asik plus. Karena ini masih berkaitan dengan Idul Fitri, maka Gus Miftah akan tausiah tentang bagaimana kita memaknai Idul Fitri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Pertanyaannya Sobat Kepo adalah, kenapa diumpamakan seperti bayi? Coba kita lihat sifatnya bayi. Bayi itu menyenangkan. Gak usah bayi lah kayak si Arsa ini, karena masih dia balita, bawah 5 tahun. Kalau Mas Anang balita, bawah 50 tahun. Kalau Arsa ini adalah TK, taman kanak-kanak. Kalau saya sama Mas Anang TK, taman kawak-kawak. Coba kita lihat bayi. Bayi itu sifatnya apa? Menyenangkan. Makanya bayi itu senyum sendiri, nggak ada orang lain, menyenangkan. Ada orang senyum, menyenangkan. Coba Mas Anang senyum-senyum sendiri. Gila nih. Gitu. Bayi itu ngompol digendong sama ibunya. Ibunya seneng, alhamdulillah anakku normal bisa ngompol. Coba kalau bapaknya digendong ngompol, pasti bermasalah. Artinya apa? Kenapa kemudian kita diibaratkan seperti bayi? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, akan dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang menyenangkan. Coba dilihat, kalau seorang suami punya istri menyenangkan, ini kayak Anang punya istri Asanti, menyenangkan banget kan. Pandangan Mas Anang kepada Asanti itu pahala. Pandangan Asanti kepada Mas Anang itu pahala. Bahkan ketika Asanti cium tangan suaminya, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Wow, mau dapat Hajar Aswad sekarang? Cium tangan Hajar Aswad. Gara-gara Gus Miftah ini. Coba, apakah luar biasa? Pribadinya menyenangkan. Makanya kemarin bulan Ramadan, satu kali amalan oleh Allah dikasih 1000 kali lipat pahalanya.
Jadi kalau kemarin bulan Ramadan tuh si Asanti ngelayani Mas Anang sekali saja, itu sama dengan ngelayani 1000 Mas hari. Anang 1000 kali. Setiap buka puasa diladenin kecuali sahur. Jadi kalau sekali saja coba diladenin. bangun malam melayani Mas sama dengan 1000 kali. Itu artinya apa? Setelah Ramadan kok Mas Anang minta jatah lagi. As, aku minta jatah. Asanti bisa jawab, sorry depositonya masih banyak. Gendeng. Dan kita amanah sebagai apa? Idul Fitri. Id itu artinya apa? Id itu artinya kembali, fitri itu artinya suci. Ya. Maka kita seperti bayi yang kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu saya ingatkan adalah setelah Ramadan bulannya namanya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Maksudnya adalah bagaimana kemudian di bulan Syawal ini amal kita tingkatkan. Yang kemarin puasa, yuk bulan Syawal ini masih punya kesempatan nih. 6 Ramadan, 6 hari di bulan Syawal Anda berpuasa seolah-olah Anda berpuasa setahun penuh. Oh. Maka saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang suci. Cirinya adalah menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Dan saya mengenal keluarga Asik Plus ini sudah 7 tahun lebih. Dan mereka termasuk keluarga-keluarga yang menyenangkan. Amin. Amin. Dengerin banget lo lihat. Oh. Dengerin banget Arsi itu. Iyalah, wong dulu Arsi ini ingat nggak kalian? Yang akikoy aku loh. Iya tuh. Oh, aku motong kambing 5 loh, Nak. Tuh. Oh, Arsa Arsi. juga. Makanya kalau hari ini kita punya kesamaan dengan Arsa ya lumrah. Ya. Mas Anang, Asanti. Yes. Ini kan Lebaran di era pandemi yang kedua nih. Bagaimana dengan Lebaran kalian di era pandemi ini? Bedanya apa Ya sih? apa, Bun? Dari tahun lalu ya sebenarnya kita mengalami lebaran pandemi yang pasti nggak pernah nggak ngunjungin siapa-siapa gitu. Kalau tahun lalu di rumah aja, bener-bener kita aja yang kan kita pas lebaran tahun lalu tuh pas lockdown kan. Lockdown. Jadi aku tim tuh semua lockdown di rumah, nggak pergi kemana-mana, ketemu orang tua juga enggak. Cuma bener-bener kita aja. Waktu itu masih ada Aurel kan berenam, jadi sama mbak-mbak yang ada di sini karena nggak boleh mudik waktu itu. Jadi ya tetap suasana lebarannya tuh berarti Gus, tetap berasa tapi kurang gitu. Karena Tapi lebih longgar tahun ini kayaknya ya. Yang sekarang lebih longgar karena pas tidak lockdown. Ya memang penurunannya COVID itu kelihatan. Cuman tetap menurut aku sih melihat keadaan masih negara lain ada yang masih bahaya, mendingan kita menjaga diri dulu. Oke. Biasanya kalian mudiknya kemana sih? Jember. Oh, Jember ya, nggak ke Malang ya? Kadang pernah Ke Malang pernah. Karena kok mama papaku kan udah nggak ada. Makanya Sobat Kepo begitu, nggak masalah lebaran tahun ini kita nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik, asalkan aku tetap bersamamu, Dek. Dek yang mana Gus? Ya, ada deh. Ada. Jangan mancing-mancing loh, As. Karena aku setia gitu. Iya, Setiap iya. kota ada. Biasanya keluarga Asik Plus ini sekarang punya kebiasaan apa di lebaran? Tetap sebenarnya sama ya dengan Makan-makan. makan ketupat. Dia masak ketupatnya enak. Cuman setiap tahun doang. Makanya ngangenin. Oh, jadi enaknya karena setahun sekali. Jujur banget sih Mas itu. Nggak, banyak hal yang kita lakukan setahun Beneran? sekali supaya kangen. Kangen. Oh, Kayak- termasuk kupat ini. Kayak kita bikin kolak kan kolaknya Uteng tuh enak banget tuh. Kita bisa aja bikin di hari biasa. Tapi kita Cuman nggak bikin. Ditahan ya? Ditahan sampai bulan puasa. Jadi kita bulan puasa Iya, ada yang bener kita tunggu diharapin gitu. Ya, karena memang puasa kemarin itu kan mengajarkan kepada kita sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi begitu bisa ngempet enak. Contohnya air putih, Mas. Iya betul. Ya kan? Di hari-hari biasa itu apa sih air putih itu, air mineral. Tapi begitu Ramadan, Iya. jadi istimewa. Tahun ini kan keluarga ini lebaran pertama dan punya menantu nih. Iya. Bener. Rasanya gimana, Bro? Ya sebetulnya rasa yang paling seru itu adalah Hah? memang Aurel nggak ada, tapi dia datang menyamperin kita dengan suami. Wes dadi wong tua tenan, Mas. Sudah merasa bahwa sebentar lagi kita akan berdua dipanggil nenek dan kakek. Ih, bisa panggilannya rencana kalau Ata Aurel punya anak, punya cucu nih. Panggil apa? Kalian Oma. rencana dipanggil apa? Oma. Enggak lah, nggak mau oma. Oma. Bunda. Ku tetap Tetap bunda. Bunda dan ayah tetap. Kamu Tetap tetap bunda menolak dan tua? ayah. Enggak lah. Belum kepikiran juga sih Gus. Cuma kata Kak Aurel jangan bunda lah, jangan oma lah bun. Harus biar tetap kece. Jadi nanti ada sebutannya dia bilang gitu. Oh, tetap bunda. Kayaknya Asanti menolak tua ya. Iya ya. Menolak Tapi tua. kalau memang sih
Kalau sama Mas Anang, saya tuh suka nggak pede sebenarnya. Kenapa? Karena Mas Anang tuh awet terus mudanya. Rasanya apa sih Mas itu? Ini formalin. Bukan. Muda dapatnya. Oh, dapatnya muda, makanya awet muda. Dirawat, Gus. Ya, Udah. kemarin di tetangga saya, Gus Miftah saya mau nikah lagi. Jangan. Dengan siapa? Mahasiswi. Saya pengen rasain mahasiswi. Saya bilang, kalau kamu pengen rasain mahasiswi, jangan menikah dengan mahasiswi. Caranya gimana? Istrimu suruh kuliah lagi. Iya. Cerdas. Bener. Aku memang kehilangan sih. Hmm. Ya nggak lengkap lah. Nggak lengkap ya. Nggak lengkap.